Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Nah, ibu mau mengabsen dulu nih kehadiran kalian. Di antara kalian dan teman-teman kalian, siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Tidak ada, alhamdulillah kalau semuanya masuk. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu nih kita awali dengan kegiatan yang baik, yaitu berdoa. Siapa yang mau membantu ibu untuk memimpin doa pada hari ini? Boleh Rafa maju untuk membantu ibu memimpin doa pada hari ini. Amin. Terima kasih Rafa sudah membantu ibu. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, ibu minta kalian semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Pray Memory. Nah, wah kita udah berdoa, kita udah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ibu lihat nih, anak-anak ibu udah mulai semangat nih buat belajar hari ini. Tetapi biar kita lebih semangat lagi, ibu punya yel-yel nih. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat pagi. Oke? Oke bu, oke banget nih. Ibu mulai ya, semangat pagi, semangat, semangat, semangat pagi. Wah, masih kurang nih semangatnya. Coba sekali lagi ya. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat pagi. Wah, udah semangat semua nih ibu lihat-lihat untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu mau bertanya dulu nih. Kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Nah, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital dan juga mengenal satuan panjang. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita dongeng binatang atau fabel, lalu ada pecahan setengah dan juga pola irama sederhana. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam materi pelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ibu. Anak-anak ibu pernah kan melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Coba sebutkan hewan-hewan apa saja sih yang ada di sekitar kita ataupun yang sudah pernah kalian lihat. Ada gajah, ada kelinci bu, kura-kura, buaya, kambing. Banyak sekali ya hewan-hewan yang pernah kalian lihat ataupun yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira nih hewan-hewan tersebut itu bisa tidak ya bertingkah laku, berbicara seperti manusia? Betul, jawabannya adalah tidak bisa. Tetapi ada suatu cerita fiksi yang berupa khayalan dari seseorang yang dimana hewan-hewan tersebut yang sudah kalian tadi sebutkan itu bisa berbicara, bisa bertingkah laku layaknya manusia. Cerita fiksi tersebut dinamakan dengan teks cerita dongeng binatang atau fabel. Nah, agar kita lebih memahami lagi mengenai apa itu teks cerita fabel atau dongeng binatang, ibu punya video pembelajaran yang bisa kalian tonton. Tetapi, kalian harus menyimak dan mencatat hal-hal penting apa saja yang ada di dalam video pembelajaran. Karena nanti di akhir video kita akan melakukan sesi tanya jawab terkait dengan isi video. Nah, bagaimana? Apakah kalian lebih memahami lagi mengenai apa sih itu dongeng binatang? Nah, adakah yang mau bertanya nih mengenai isi dari video tersebut? Tidak. Nah, karena tidak ada yang mau bertanya, jadi ibu nih yang akan bertanya kepada anak-anak ibu semua. Ibu yakin anak-anak ibu bisa menjawab karena semua pertanyaannya itu berasal dari dalam video yang sudah kalian tonton. Oke. Yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu boleh nih acungkan tangan atau nanti akan ibu pilih salah satu dari kalian untuk menjawab soal. Bagaimana? Pertanyaan pertama nih, pertanyaannya masih mudah. Apa sih pengertian dari cerita fabel itu?
Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Iya boleh Rafa, apa pengertian dari teks cerita fabel atau dongeng binatang? Betul sekali nih jawaban dari Rafa bahwa fabel ialah sebuah cerita fiksi di mana tokoh utamanya ialah hewan dan binatang yang bisa bertingkah laku layaknya manusia serta memiliki pesan moral bagi para pembacanya. Terima kasih Rafa atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua nih. Ibu mau menunjuk Ziva untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Ziva, apa sih tujuan dari adanya cerita fabel atau dongeng binatang? Coba Ziva jawab pertanyaan dari Ibu. Wah, betul nih jawaban dari Diva. Bahwa tujuan dari fabel yang pertama ada untuk menghibur pembaca dan yang kedua ada mengembangkan imajinasi penulis maupun pembaca. Tetapi Ibu izin menambahkan sedikit ya Diva jawabannya. Yang tujuan dari fabel yang lain yang pertama itu ada juga untuk mengembangkan pengetahuan serta menyampaikan pesan moral yang ada dalam cerita kepada pembaca. Terima kasih Ziva jawabannya. Nah terus pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga. Yang bisa menjawab boleh nih angkat tangannya. Pertanyaannya, apa sih ciri-ciri dari cerita fabel? Iya, Dava. Coba ciri-ciri dari cerita fabel itu apa aja sih? Nah, betul nih jawaban dari Dava. Terima kasih Dava atas jawabannya bahwa ciri-ciri utama dari cerita fabel yang pertama itu tokoh utamanya adalah binatang. Yang kedua, binatang atau tokoh utamanya itu bisa bertingkah laku layaknya manusia. Alur ceritanya pendek, kata-kata sederhana dan biasanya berlatarkan alam. Wah, rupanya anak-anak ibu sudah mulai paham ya dan mengerti mengenai teks cerita fabel. Nah, sekarang ibu punya contoh nih, contoh teks cerita fabel yang berjudul Gajah yang Baik. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk menyimak dan membaca di dalam hati mengenai teks cerita fabel tersebut. Nah, sudah 10 menit nih setelah kalian menyimak teks cerita fabel tersebut, apa pesan moral yang bisa kalian dapat dari teks cerita tersebut? Ya, ada berbuat baik kepada sesama, jangan jahil dengan orang lain. Terus harus saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. Betul semua nih jawabannya. Nah, untuk lebih memahami lagi nih mengenai cerita dongeng binatang yang berjudul Gajah yang Baik, yuk kita baca lagi nih bersama-sama cerita dongeng binatang tersebut. Gajah yang Baik Hati. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan hewan lainnya seperti terbakar. Kancil kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan dia melihat kolam air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana caranya ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di dalam kolam itu? Aku, si kancil, sahabatmu. Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar, aku mendapat ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi bagaimana caranya ia naik kembali ke atas? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu? Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Ia mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya.
Aduh, gawat, aku benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apakah ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya? Tidak lama kemudian, tiba-tiba gajah muncul kembali. Kancil meminta tolong kembali. Tolong aku berjanji tidak akan jahil lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini, ujar kancil saat sudah sampai di atas. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang lain. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, bagaimana nih cerita gajah yang baik hati? Apakah seru ceritanya? Bagus? Wah, pintar semua nih. Ibu juga bangga nih kepada anak-anak ibu pintar dalam membaca cerita dongeng binatang ya. Nah, tadi kan kita sudah menyimak dan juga membaca secara nyaring teks cerita dongeng binatang mengenai gajah yang baik hati. Sekarang ibu minta kepada kalian untuk menentukan tokoh dan juga karakter tokoh serta pesan moral dari teks cerita dongeng binatang yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Wah, semuanya sudah mengumpulkan nih hasil kerjanya untuk menentukan tokoh dan juga sifat tokoh atau karakteristik tokoh serta pesan moral dari cerita Gajah yang Baik Hati. Nah, sekarang secara bersama-sama mari nih kita tentukan dan identifikasi tokoh apa saja sih yang ada di dalam cerita Gajah yang Baik Hati serta karakter dan pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita tersebut. Tokoh yang ada di dalam cerita Gajah yang Baik Hati ada siapa saja? Betul, ada gajah dan juga kancil. Gajah itu sifatnya seperti apa? Gajah baik hati, suka menolong, cerdik, karena dia tidak mudah ditipu oleh kancil. Yang kedua nih, kancil. Kancil sifatnya apa? Ceroboh, jahil sama orangnya, suka mengisengi teman-temannya. Betul, cerdik juga kan kancil. Nah, betul sekali nih. Sedangkan pesan moral apa sih yang bisa kita dapat dari cerita Gajah yang Baik Hati? Yang pertama apa? Jangan iseng dengan orang lain, karena sewaktu-waktu kita bisa saja membutuhkan bantuan orang lain seperti kancil yang membutuhkan bantuan dari gajah untuk naik ke atas agar dia bisa bebas dari kolam. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong dengan orang lain seperti yang sudah dilakukan gajah di mana dia menolong kancil yang jatuh ke dalam kolam. Nah, selanjutnya nih kita akan belajar mengenai pecahan setengah, pre-memory. Nah, sepertinya nih ibu lihat-lihat anak-anak ibu sudah mulai lelah ya nak. Nah, biar kita semangat lagi untuk belajar, ibu punya sebuah lagu nih. Lagu anak-anak judulnya Cicak. Apakah ada yang tahu lagunya? Wah, rupanya pada tahu ya lagunya. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Cicak bersama-sama. Pre-memory. Nah, dari lagu Cicak tersebut, kita dapat membuat suatu pola irama sederhana. Mari kita coba buat pola irama sederhana dari lagu Cicak-Cicak pre-memory. Wah, keren semua nih anak-anak ibu mengikuti pelajaran pada hari ini. Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Oh, seneng, ada yang senang, ada yang seru tapi capek bu. Iya, gak apa-apa. Terus ada yang gembira, alhamdulillah ibu senang mendengarnya. Nah, karena pelajaran kita hari ini sudah mau selesai, dan untuk anak-anak agar lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, ibu akan berikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, yuk kita simpulkan bareng-bareng.
pelajaran apa saja atau materi apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba yang pertama, tadi kita belajar apa saja? Belajar mengenai cerita dongeng binatang atau fabel. Yang kedua, kita belajar mengenai pecahan setengah. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai pola irama sederhana. Betul semua nih jawaban dari anak-anak ibu. Ibu beri 2 jempol untuk kalian. Nah, karena tadi kita diawali dengan berdoa, maka kita harus menutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Boleh Rafa bantu ibu lagi untuk memimpin doa pada hari ini? Terima kasih Rafa. Nah, boleh kembali ke tempat duduk ya. Nah, pelajaran kita telah selesai hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah semangat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan soal evaluasinya. Sampai bertemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.